Nggak pernah bosan dengan cemilan yang satu ini, dan kalau masaknya itu juga nggak bisa sedikit karena semua anggota keluarga suka. Aku pakai kelapa parut setengah tua, dikasih daun pandan, terus ini kita kukus dulu. Kalau udah mateng, kita sisihkan dulu ya. Lanjut, ini aku masak 700 ml santan kelapa, 200 gram gula merah, garam secukupnya, sama 8 sendok makan gula putih dan daun pandan. Ada yang tanya, gumpulan putih itu apa? Itu gumpulan putih kayak batu itu adalah santan kelapa yang beku dari freezer ya guys. Kalau udah larut semua bahan, kita sisihkan dulu. Lanjut, ini aku siapin tepung tapioka, kemudian kuah gula merah yang kita udah masak tadi. Kita campurin ke dalam adonan tepung ini saat dia sudah dingin atau hangat kuku. Dan kuahnya jangan lupa untuk disaring. Antisipasi ada kotoran-kotoran dari si gula merahnya. Kecuali kalau kita udah benar-benar yakin kalau gula merah yang kita pakai itu adalah gula merah yang bersih tanpa kotoran. Ini tinggal kita aduk-aduk aja sampai dia benar-benar tercampur rata. Pastikan gak ada yang gerindil. Kalau ragu nanti aku takut ada yang ngegerindil, sudah diaduk rata kayak gini, bisa disaring dulu. Oh ya, dan sebenarnya supaya lebih mudah ngecampur antara air gula merah ini sama tepung tapiokanya, harusnya tadi masukin santannya tuh dikit-dikit aja. Nggak sekaligus kayak gini. Nah, ini kayaknya udah benar-benar tercampur rata dan kayaknya udah nggak ada lagi yang ngegrindil. Ini baru kita tuang ke dalam loyang. Supaya nggak lengket, loyangnya aku olesin dulu dengan minyak goreng. Kalau misalnya mau dialesin dengan daun pisang bisa banget tuh, bakalan lebih oke lagi nanti ngukusnya. Udah deh, olesin tipis-tipis saja. Kita masukin adonannya dan ini kita kukus sampai mateng. Sekitaran 30-50 menit tergantung dengan lebar si loyang yang kita pakai. Dan pastiin waktu kita masukin cetakan itu dandangnya udah benar-benar dalam keadaan panas supaya matangnya sempurna. Kalau udah mateng, kita angkat, tunggu dingin dulu baru kita keluarin supaya dia nggak lengket. Kalau dia panas, cenderung masih lengket banget, susah dikeluarin dari cetakan. Nah, kalau udah dingin, baru kita sisir. Kemudian kita siapkan juga kelapanya. Aku siapin dulu kelapanya nih di dalam loyang. Jadi supaya waktu ngeluarin si ongol-ongol ini tadi, dia langsung nempel ke kelapa parut yang jadi balurannya. Nggak nempel ke wadah lain. Supaya nggak lengket-lengket gitu loh. Nah, kan enak kalau dia langsung meluncur ke atas kelapa parutnya. Jadi dia nggak lengket ke loyang untuk alasnya itu. Tinggal kita potong-potong sesuai selera. Dulu di pasar pagi banyak banget yang jual ongol-ongol. Makin kesini makin sedikit yang jual. Terus bulan Ramadan biasanya tuh banyak yang jual ongol-ongol ini sebagai takjil. Makin kesini juga makin sedikit. Nggak tahu apa peminatnya kurang atau orang merasa kalau jual ongol-ongol itu nggak menguntungkan. Nggak paham deh itu. Yang jelas kalau misalnya udah bisa bikin sendiri kayak gini, kapan kita mau kita bisa bikin sendiri. Dan serunya kalau bikin sendiri itu bisa banyak takaran sesuai kita. Masya Allah, ini tuh perpaduan rasa manis sama gurihnya pas banget. Ada wangi dari pandannya serta mulur-mulur. Bagi kalian yang suka sama kue tradisional, wajib banget nih cobain sendiri di rumah. Yummy. Makasih banyak sudah mampir. Murah rezeki sehat selalu. Selamat mencoba di rumah.